Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yusuf Surya, mahasiswa Politeknik Negeri Sambas, program studi manajemen informatika kelas 3C. Hari ini saya akan mendemokan yaitu sistem yang sudah saya bangun, yaitu sistem point of sales di kafe. Di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk latar belakangnya. Yang pertama, proses yang masih manual. Yang kedua, keterlambatan pelayanan dan pesanan. Yang ketiga, kesulitan memantau stok bahan baku secara real time. Yang keempat, ketergantungan pada pembayaran tunai dan stok kertas. Ini saya akan lanjutkan dengan tujuan sistem. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional kafe. Yang kedua, mendesain post web yang mampu melakukan transaksi, pelaporan manajemen bahan baku, dan pesanan secara cepat, akurat, dan real time. Yang ketiga, mengembangkan sistem inventory terintegrasi untuk monitor stok otomatis. Yang keempat, menyediakan laporan penjualan dan stok yang akurat untuk analisis. Jadi kita langsung masuk ke tampilan landing page ketika user masuk ke sistem seperti ini. Untuk tampilan landing page, sekarang kita akan coba login sebagai admin. Belum masuk ke admin, kita perlu tahu ini adalah tampilan dari halaman loginnya. Seperti ini. Sekarang kita akan coba masuk ke dalam sistem admin. Ini adalah tampilan dari adminnya, di mana ada menu utama yaitu dashboard, manajemen user, data menu, stok bahan baku, laporan transaksi, dan profil pengembang. Kita mulai dari halaman dashboard. Di sini akan menampilkan hal-hal seperti pendapatan hari ini, total pesanan, menu aktif, total karyawan, menu terlaris, sampai ke tren pendapatan bulanan yang sudah berupa grafik. Kita masuk ke manajemen karyawan, yang dimana kita bisa melakukan cari seperti ini. Ini akan menampilkan tabel dari Budi, hanya satu orang. Dan di sini juga kita bisa melakukan edit pada data user dan juga hapus user dan juga bisa menambah. Kita mulai dari tambah terlebih dahulu. Kita bisa isi dengan role username-nya. Alamatnya seperti kita bisa pilih role-nya dan bisa menambahkan profil juga. Kita simpan karyawan. Karyawan berhasil ditambahkan dengan tanpa profil, role, ID, dan passwordnya lengkap dengan QR code. Kita mulai dari sini, kita bisa zoom, sini ada fitur QR code. Kita dapat lihat di database pada tabel user bahwa apa yang sudah kita tambah usernya tadi sudah masuk ke dalam tabel user, yaitu di database-nya. Sekarang kita lanjut dengan melakukan pengeditan, yaitu pada user yang sudah kita tambahkan tadi. Kita coba klik. Di sini kita bisa ubah namanya menjadi, coba klik simpan perubahan lagi. Karyawan berhasil diperbarui. Nah, menjadi A. Di sini sudah menjadi A. Sekarang kita akan coba lihat di database tabel usernya. Sekarang ada ID nama atas nama 10 yang namanya tadi user menjadi A. Sekarang kita lanjut ke menu hapus, yang dimana ketika sudah tidak ada lagi user dengan atas nama akun, kita bisa lakukan penghapusan dengan hapus karyawan, dia hapus. Nah, jika sudah user berhasil dihapus, dan kita akan melakukan pengecekan di tabel user tadi di database. Ya sudah, kita dapat lihat bahwa ID nomor 10 tadi sudah hilang, dan hanya misalkan ID terakhir itu nomor 7. Lanjut ke manajemen menu atau daftar menu. Sebetulnya untuk di pada manajemen menu dan stok bahan baku nanti, fitur yang ada di dalamnya juga sama, hanya bisa mencari nama menu, tambah menu baru, dan juga bisa edit dan juga bisa hapus. Ini untuk tampilannya di manajemen menu, dan juga ini untuk di stok bahan baku, tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini. Hampir sama seperti di manajemen user. Kita masuk ke bagian halaman laporan transaksi. Di sini kita bisa mencari ID transaksi ataupun nama kasirnya, dan kita bisa melihat riwayat transaksi dari tentang waktu tertentu, juga bisa disaring datanya. Dan juga di sini juga ada fitur ekspor CSV dan juga unduh PDF. Nah, di sini adalah hasil dari ekspor CSV-nya dan akan ditampilkan di software Excel seperti ini.
Dilanjut dengan unduh PDF dan laporannya seperti ini. Lanjut dengan menampilkan profil pengembang, yaitu orang yang membangun sistemnya seperti ini, tentang aplikasinya seperti apa, dan juga di bawahnya ada fitur lokasi dari kafenya seperti ini. Lanjut ke halaman kasir. Di sini juga dia jadi ada kategori menu. Di bagian tengah ada pilih pesanan dan menu-menunya. Di sebelah kanan ada keranjang beserta nama pelanggan dan proses pesanan. Di sini kita akan coba melakukan pesanan. Habis itu kita proses pesanan. Isi dulu nama, kita proses pesanan. Di sini akan menampilkan metode pembayaran dan total tagihan. Bisa kita masukkan 25.000. Bayar dan cetak struk. Nah, di sini akan menampilkan struk dari pesanan tadi. Kita bisa diselesaikan atau dicetak. Kita selesai. Dan di menu atas kita bisa dapat lihat bahwa terdapat ada menu riwayat yang menampilkan riwayat pesanan hari ini. Pesanan tahu in kitchen. Kita masuk ke menu dapur atau koki. Di sini akan menampilkan pesanan yang sudah dipesan tadi. Jadi, koki bisa langsung menekan siap disajikan jika pesanan sudah selesai dibuat. Kita klik saja, maka kartunya juga akan hilang. Seperti ini. Lihat ada riwayat pesan hari ini pada halaman kasir yang statusnya tadi in kitchen menjadi ready to serve. Ini akan lanjutkan dengan pembahasan kode kelas atau function checkout order yang menjadi fitur unik dari sistem ini. Kenapa? Karena tidak hanya memotong produk jadi, akan tetapi memotong stok bahan baku juga. Sistem ini otomatis menjalankan 3 pekerjaan sekaligus, yaitu operasional kasir, manajemen gudang, dan perintah dapur. Bagaimana sih alurnya? Yang pertama, di sini dia akan memulai database transaction untuk menjaga integritas data karena mengubah data di banyak tempat. Yang kedua, setelah melakukan checkout, sistem mengecek resep setiap menu yang dipesan dan secara otomatis stok bahan baku akan berkurang secara real time. Bukan produk jadi hari saja yang berkurang. Yang ketiga, setelah dicek dan aman, maka sistem memperbarui total bayar dan langsung status pesanan menjadi in kitchen dan pesanan otomatis muncul di layar dapur tanpa perlu struk fisik. Yang keempat, terakhir, sistem mencatat pembayaran. Jika pakai QRIS, sistem mengunci kembalian menjadi 0 agar laporan tidak ada selisih. Jika tunai, kembalian tidak dikunci agar ada kembaliannya. Ketika seluruh alur tersebut berhasil, sistem menyimpan permanen datanya. Jika terjadi kegagalan, batalkan semua alurnya, yaitu menggunakan commit untuk menyimpan permanen datanya dan menggunakan perintah rollback jika ada error dan membatalkan semua alurnya. Ini adalah sistem yang sistem inti dari sistem ini gitu. Oke, cukup sekian dari video penjelasan dan demo aplikasi dari sistem point of sales di kali ini. Saya harap bisa dipahami dan saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.